Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan saya Mas Diki. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial atau lebih tepatnya saya ingin membahas berbagai macam rumus Excel yang akan digunakan untuk tes admin kantor terbaru tahun 2020 ya teman-teman. Mungkin rumus ini akan digunakan dari tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk video kali ini tidak akan saya kasih intro terlebih dahulu supaya lebih cepat ya teman-teman. Karena saya sadar mungkin ini videonya akan agak sedikit lama mungkin. Oke, yang pertama untuk tes admin kantor, itu yang pertama kalian harus bisa membuat tabel dan nomor di Excel ya teman-teman. Nah, cara untuk membuat tabel di sini sangatlah mudah. Teman-teman tinggal blok saja selnya, lalu kalian tarik seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian blok, tarik seperti ini, sesuaikan dengan jumlah tabel dan kolom yang diinginkan ya. Kemudian teman-teman masuk ke menu home, di bagian font sini kalian klik border, kemudian pilih yang all border, maka sudah jadi teman-teman, yaitu tabel dan kolomnya. Langkah selanjutnya kita membuat nomor ya teman-teman. Nah, nomor di sini untuk di Microsoft Excel sedikit unik ya teman-teman, beda dengan Microsoft Word. Nah, biasanya di Excel itu datanya sangat banyak, jadi membutuhkan numbering sampai jumlah data yang ada di file tersebut ya teman-teman. Biasanya sampai ratusan, ribuan, bahkan ada yang seperti itu ya teman-teman untuk admin ya, untuk arsip. Nah, di sini saya contohkan untuk membuat nomornya seperti ini. 1, kemudian 2. Nah, untuk mempersingkat ini kita membuat nomornya, kita blok seperti ini teman-teman. Kita blok, kemudian kursornya teman-teman arahkan ke pojok kanan bawah seperti ini sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman tarik ke bawah. Nah, maka nomornya akan secara otomatis ikut ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan lagi, teman-teman tinggal tarik ke sini. Nah, ini salah teman-teman. Untuk menambahkan lagi teman-teman sama, tinggal blok saja berapa, misalnya 11 sampai 14 gini, teman-teman tarik ke bawah. Nah, maka akan berurutan lagi teman-teman dan akan membuat tabel baru lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu lower. Lower ini itu rumusnya yaitu mengubah tulisan yang awalnya huruf besar semua menjadi huruf kecil semua ya teman-teman. Nah, rumusnya itu yaitu cara menulisnya seperti ini teman-teman. Tinggal kita klik sama dengan, lalu ketikkan lower, kemudian buka kurung, teman-teman pilih sel yang ingin diubah, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Maka akan otomatis berubah tulisannya menjadi huruf kecil semua ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proper. Nah, proper ini yaitu mengubah tulisan menjadi huruf kapital di setiap kata ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, langsung kita praktekkan. Kita ketik sama dengan, kemudian ketik proper, buka kurung, lalu pilih selnya sama seperti lower tadi ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman, huruf kapital di setiap kata. Nah, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke upper. Upper itu yaitu mengubah tulisan yang awalnya kecil semua menjadi huruf kapital semua ya teman-teman. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik upper, P-nya 2 ya teman-teman. Upper, buka kurung, lalu kita pilih selnya yang ingin diubah, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka tulisannya akan menjadi huruf kapital semua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke min. Min ini kita menentukan nilai terendah dari sebuah data ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada nilai ujian dan nilai harian dari siswa misalnya. Nah, kita tentukan nilai terendah dari nilai ujian dan nilai harian. Nah, rumusnya itu seperti ini teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik min, buka kurung, kita blok selnya seperti ini, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, nilai terendah dari nilai ujian ini adalah 60. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri ya.
silahkan pause video ini jika ingin menceknya supaya durasinya lebih cepat ya teman-teman. Nah, untuk yang nilai harian juga sama, kita ketik sama dengan min buka kurung, lalu kita blok selnya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, nilai harian yang terendah adalah 60 juga ya teman-teman, sama dengan nilai ujian. Nah, tapi di sini saya punya cara yang lebih singkat daripada kita menuliskan kembali rumusnya. Di sini saya delete dulu ya teman-teman. Nah, daripada kita menulis ulang lagi rumusnya di sini, sebenarnya ada cara yang paling simpel teman-teman. Sama seperti kita membuat nomor tadi, kita tinggal mendrag atau menggeser si sel yang sudah ada hasilnya ini, yang ada rumusnya ini ya teman-teman, bisa dilihat ada rumusnya kan. Nah, ini kita drag, kita geser ke kanan supaya hasilnya juga sama. Jika tadi hasilnya 60, maka berarti benar ya teman-teman. Di sini kita drag seperti tadi, arahkan kursornya ke pojok sebelah bawah bagian kanan ya teman-teman. Kita arahkan kursornya sampai muncul tanda plus hitam seperti ini, lalu teman-teman drag, geser. Nah, 60 sama kan? Coba kita lihat selnya. Nah, sama. Ini adalah cara singkatnya teman-teman, daripada teman-teman harus menuliskan ulang kembali rumusnya di sel yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke max. Nah, max ini kita menentukan nilai tertinggi dari sebuah data ya teman-teman. Rumusnya sama seperti tadi, tinggal kita ketik sama dengan max buka kurung, lalu kita blok selnya, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, nilai tertinggi dari nilai ujian yaitu 95. Nah, silahkan teman-teman cek sendiri ya. Untuk sebelahnya sama seperti tadi, tinggal kita drag seperti ini. Nah, nilai harian, nilai tertingginya yaitu 90. Terus selanjutnya kita masuk ke average. Average ini adalah menentukan rata-rata nilai dari sebuah data ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata dari nilai ujian dan nilai harian. Sama seperti rumus yang tadi sebelumnya, teman-teman tinggal ketik sama dengan, lalu ketik average, buka kurung, lalu blok selnya, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, jadi untuk nilai ujian rata-rata nilainya adalah 76,33. Nah, untuk yang nilai harian tinggal sama seperti tadi, tinggal kita geser seperti ini. Nah, jika ada angka di belakang koma ini biasanya kan hilang ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak bisa atau bingung menghilangkannya, caranya seperti ini teman. Tinggal teman-teman masuk ke number ini, teman-teman ketik klik yang ini ya teman, yang decrease desimal. Nah, ini untuk mengurangi angka di belakang koma teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk ini sama, jika ingin dihilangkan juga tinggal ketik yang ini, karena saya ingin melihat kuantitinya, jadi tidak saya hilangkan. Untuk yang 0 saja yang akan saya hilangkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sum. Sum ini menghitung total nilai dari sebuah data ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, tinggal kita ketik sum sama seperti sebelumnya. Masih sangat easy peasy sekali teman-teman, masih sangat mudah. Nah, seperti ini. Jadi untuk total nilai semua ini angkanya ada 1145. Yang di sebelahnya tinggal kita drag juga sama. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konta. Nah, konta ini di sini saya contohkan, saya ingin menghitung jumlah siswa dalam satu kelas. Dalam satu data ini saya ingin menghitung jumlah siswanya ada berapa. Rumusnya masih sama, masih simpel sekali. Tinggal ketik sama dengan, lalu ketikkan konta. Nah, sebentar teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, untuk rumus count di sini ada beberapa rumus ya teman-teman. Di sini yang sering digunakan itu yaitu count, konta, count if. Nanti kita masuk ke sini ya, count if. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang count dan konta. Nah, untuk count sendiri ini digunakan untuk menghitung banyak data dalam bentuk number ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam bentuk number. Nah, ini untuk konta. Sedangkan untuk count maksud saya. Sedangkan untuk konta ini untuk menghitung banyak data dalam bentuk teks. Nah, karena di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang ini ya teman-teman, laki-laki perempuan ini kan PL ini kan dalam bentuk teks ya. Jadi kita menggunakan konta rumusnya. Oke teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita klik konta, lalu blok selnya,
tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, jadi jumlah siswa dalam satu data ini ada 15. Nah, bener ya teman-teman, ada 15 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke CONIF. Nah, untuk CONIF ini kita lebih spesifik lagi ya teman-teman. Di sini kita akan menghitung jumlah perempuan dan jumlah laki-laki dalam data ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti tadi juga, CONIF ketik sama dengan, kemudian CONIF, lalu tinggal blok selnya, titik koma. Nah, untuk CONIF ini ada tambahan ya teman. Titik koma ini kriterianya, kita mau cari apa ini? Karena di sini kita akan mencari jumlah perempuan, karena kita lihat di tabelnya sini P, jadi kita ketikkan tanda petik P. Tanda petik lagi, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka untuk jumlah perempuan dalam satu kelas ini, dalam data ini ada 6. Nah, di sini teman-teman bisa kita cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar ya teman-teman ya. Nah, karena ini datanya masih sedikit, jadi sangat mudah. Nah, bayangkan saja jika dalam satu kelas terdapat berapa puluh siswa, berapa ratus siswa, itu kan sangat capek ya teman-teman. Jadi tinggal kita gunakan rumus CONIF saja supaya kerja kita lebih simple. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah laki-laki. Nah, ini tinggal kita drag saja seperti ini. Nah, tinggal kita ubah yang ini teman-teman. P-nya kita ubah jadi L. Jadi L. Kemudian kita tekan enter. Sorry, mohon maaf. Tadi saya ketik yang di perempuan ya. Nah, ini tinggal kita ubah P-nya menjadi L. Enter. Nah, untuk jumlah laki-lakinya ada 9. Nah, kita cek lagi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi untuk jumlah perempuan ada 6, jumlah laki-laki ada 9. Oke, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus if, atau kita akan menentukan pernyataan dari sebuah data ya. Di sini pernyataannya yaitu lulus atau tidak lulus. Nah, untuk rumusnya sendiri sudah saya tulis di sini. Nah, teman-teman tinggal aplikasikan saja di sini. Oh ya, untuk prakteknya nanti file ini akan saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa praktek di rumah. Nanti teman-teman silahkan download filenya di deskripsi ya. Oke, tinggal ketik-ketik keterangan di dalam keterangan ini sama dengan if. Tinggal kita ikuti saja rumusnya di bawah. Misalnya kita akan menentukan nilai ujiannya. Nah, seperti ini nilai ujiannya. Kita tentukan rata-ratanya nih ya teman-teman. Kita di sini misalnya nilainya lebih sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Jika di bawah 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya, kita akan tadi value-nya di bawah 70 tidak lulus ya teman-teman. Nah, di sini nilai ujiannya 65. Jadi siswa ini dinyatakan tidak lulus. Nah, oke teman-teman, tinggal kita drag seperti ini. Nah, ini di atas 75, di atas 70, nah sudah pasti lulus. Ini di bawah 60. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke if n. Nah, if n ini itu kita menentukan seperti tadi juga, lulus tidak lulus, dengan ada kriteria tambahan ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman baca, lulus jika nilai teori dan nilai praktek di atas 60. Nah, di sini rumusnya juga sudah saya tulis, tinggal kita praktekkan. Tik sama dengan if buka kurung n, buka kurung, kita pilih selnya yang ini. Sorry teman-teman, kita di atas 70 ya, jadi lebih besar 60, titik koma, selnya yang ini nilai praktek, lebih besar 60, tutup kurung, titik koma, maka, nah dibacanya gitu ya, kalau koma itu maka ya teman, maka lulus. Jika di bawah 60, maka tidak lulus. Tekan enter. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya untuk membaca rumusnya, tadi saya lupa ketinggalan. Nah, untuk membaca rumus if sendiri itu seperti ini ya teman-teman. If ini artinya jika kalau dalam bahasa Inggris ya. And itu dan. Jadi jika tabel ini dan ini tabel ini
nilainya di atas 60, maka titik koma, maka ini dibaca titik koma ya teman-teman, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka jika di bawah 60 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti ini ya teman-teman bacanya. Untuk yang if yang sebelumnya tadi juga sama. If jika nilai ujian sama lebih besar atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Nah, seperti ini ya teman-teman bacanya. Oke. Kita lanjutkan yang ini tadi, if and, tinggal kita drag saja ke bawah seperti ini. Nah, oke teman-teman. Kita save terlebih dahulu supaya tidak hilang. Selanjutnya kita masuk ke rumus if or. Nah, untuk if or sendiri sama seperti if and tadi, cuman di sini kita bisa lihat keterangannya, lulus jika nilai di atas 60 atau absen paling sedikit adalah 3 kali. Nah, ini akan kita gunakan di sini ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Tinggal kita ikuti saja rumus yang sudah saya tuliskan itu ya. Sama dengan if, jika, or, jika nilai di atas 60, berarti lebih besar 60, atau kita blok atau selnya ini absen paling sedikit adalah 3, berarti lebih besar sama dengan 3, tutup kurung, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita drag saja ke bawah lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita save. Selanjutnya kita masuk ke sini right. Nah, ini sudah masuk ke fungsi yang berikutnya teman-teman. Kita masuk ke fungsi text di sini. Nah, fungsi text di sini kita akan mengambil rumus atau data dari sebuah data berupa teks seperti ini ya teman-teman. Dari sini kita akan mengambil data yang sebelah mana nih? Di sini ada kiri, tengah, kanan. Nah, di sini kita akan mulai dari right, berarti kanan ya teman-teman. Di sini rumusnya tinggal teman-teman ikuti saja yang ada di bawah itu yang sudah saya tandai. Kita ketik sama dengan right. Kita akan mengambil data yang sebelah kanan. Kita pilih selnya. Kemudian kita pilih berapa karakter nih. Misalnya kita mau ngambil kodenya cuma 2 aja, berarti kita pilih 2 gitu ya teman-teman. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Nah, ini saya tengahkan aja deh. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat kode jawabannya SK right ya, kita ambil sebelah kanan. Nah, di sini SK sebelah kanan kan. Nah, untuk yang ini tinggal kita drag aja ke bawah, RS sebelah kanan RS. Nah, benar ya teman-teman, sudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke left. Nah, di sini sama seperti right. Jika right tadi mengambil sebelah kanan, left ini untuk sebelah kiri ya teman-teman. Langsung aja tulis rumusnya left. Kemudian pilih selnya. Pilih banyak karakter yang ingin diambil. Di sini saya ambil 2 saja. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Nah, 11, 12 sebelah kiri. Nah, oke teman-teman. Sudah ya. Nah, yang permasalahannya yaitu yang di mid. Nah, ini lumayan agak rumit ini. Kalau untuk mid ya, kita akan mengambil data yang ada di tengah-tengah ini ya teman-teman. AP, AK. Nah, ini adalah target yang akan kita ambil. Caranya seperti ini. Kita ketik sama dengan mid, buka kurung, pilih selnya. Nah, di sini ada saya jelaskan karakter ke. Nah, ini AP ini karakter ke berapa? Nah, kita hitung seperti ini satu-satu ya teman-teman. Dari angka 1 lagi, kemudian ada tanda strip. Nah, tanda strip ini juga dihitung karakter ya teman-teman. Jadi kita hitung. Ini misalnya ini berapa? 1, 2, 3. Nah, AP ini masuk berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karakter ke-4. Kita ambil berapa? Misalnya kita ambil 2. Berarti dari yang di tengah itu kita ambil 2. Banyak karakternya 2. Oke. Nah, tutup kurung lalu tekan enter. Nah, AP kan teman-teman. Nah, seperti ini. Yang di bawah tinggal kita drag saja seperti ini. Nanti untuk teman-teman yang belum paham bisa tanya di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan saya jawab jika saya tidak memiliki kesibukan yang lain. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke value. Nah, ini adalah value ini
kita akan menghitung atau mengambil data teks yang bercampur dengan angka ya teman-teman. Seperti ini ada 2019 teks titik 008. Nah misalnya kita akan mengambil datanya yang mana nih, yang teks nih. Value ini khusus untuk teks ya teman-teman. Value ini khusus untuk angka maksud saya. Nah value ini khusus untuk data angka. Nah di sini yang angka ini yang mana kan 2019 008. Nah ini adalah data angkanya. Misalnya kita ambil jurusan. Nah ini untuk jurusan kita isi aja ya. Untuk jurusan ini kan di tengah, jadi kita masih teks ini, kita omit, kita pilih selnya, kemudian karakter keberapa kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti karakter ke-6 kita ambil jumlah datanya 3. Nah jurusan sudah. Nah untuk ID siswa ini, nah kita menggunakan value ya. Untuk ID siswa itu yang di belakang ini teman-teman. Caranya yang pertama teman-teman tinggal ketikkan gini saja, sama dengan value, pilih selnya, kita ketik value, kemudian kita pilih yang mana ini ID karena sebelah kanan, jadi kita tulis right. Jadi ini campuran dari rumus teks dan namun ada value-nya ya teman. Kita akan mengambil data angka, kita pilih selnya, kita pilih karakternya sebanyak 3, tutup kurungnya 2 kali, ingat tutup kurungnya 2 kali, lalu tekan enter. Nah karena di sini, nah ini bisa lihat ya ID siswanya 8. Nah di sini ini 11. Nah oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus concatenate. Nah ini entah bingung, susah banget bacanya. Nah concatenate ini digunakan untuk menggabungkan sel satu dan sel yang lainnya. Nah caranya seperti ini teman, tinggal ketik concatenate, pilih selnya, titik koma, sel, tutup kurung, enter. Nah kan makanya jadi satu seperti ini ya teman, Mas Diki. Nah ini jika ini tidak ada spasinya. Nah jika teman-teman ingin menambahkan spasinya, tinggal teman-teman tambahkan tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, enter. Nah maka akan ada spasinya seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fungsi absolut ya. Nah di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk fungsi absolut di sini yaitu penggunaan F4 di keyboard untuk menghitung jumlah data ya teman-teman. Nah di sini saya tuliskan keterangannya. Untuk F4 sekali ini berfungsi untuk mengunci sel supaya tidak dapat berpindah secara baris ataupun kolom. Nah untuk F4 dua kali ini dapat berpindah secara baris tetapi tidak dapat berpindah secara kolom. Nah sedangkan untuk F4 3 kali ini kebalikannya dari F4 2 kali ya teman-teman. Nah di sini kasusnya seperti ini. Di sini ada harga barang, lalu kemudian ada jumlah barang, maka kita menghitung berapa totalnya dari barang yang terjual ya teman-teman. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Nah langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Di sini kita ketik sama dengan pilih selnya jumlah, kemudian kali. Untuk pengkali itu kita menggunakan tanda bintang ya teman-teman di keyboard, tanda bintang. Kemudian pilih sel yang ini harga barang, kita kunci sekali supaya dia tidak dapat berpindah secara baris ataupun kolom ya teman-teman. Klik sekali kemudian enter. Nah seperti ini, lalu kita tarik teman-teman ke bawah. Oke seperti ini ya. Oke selanjutnya kita masuk ke F4 dua kali. Nah untuk pengaplikasiannya seperti ini, kita ketik sama dengan selnya. Nah untuk selnya ini kita ketik F4 dua kali ya, 1 2, supaya dia tidak dapat berpindah secara baris ya, atau kolom ya teman-teman, tidak dapat berpindah secara baris. Nah lalu kita ketik tanda bintang, kita pilih sel harga barang ini, kita F4 sekali, lalu tekan enter. Nah 3 kali 1500 kali 2 sama dengan 3000. Nah oke, lalu kita tarik sini. Nah benar kan, sudah bisa kita lihat. Nah dia tidak dapat berpindah secara kolom ya teman, tidak dapat berpindah secara baris, sorry. Oke untuk selanjutnya kita akan menggunakan F4 dua kali. Nah caranya seperti ini. Di sini sudah saya kerjakan ya. Nah di sini kita akan menghitung jumlah data yang di sini.
Caranya seperti ini, tinggal ketik ini, kemudian kita pilih selnya. Ini di sini supaya tidak dapat berpindah secara baris. Nah, kita ketik F4 dua kali, 1 2, kemudian kita kali si harga ini, kita ketik F4 3 kali, 1 2 3, supaya dia tidak dapat berpindah secara kolom ya teman-teman. Kita tekan enter. Nah, kita drag sini. Oke, lalu kita drag sini. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Sangat mudah sekali bukan? Oke, kita akan masuk ke rumus selanjutnya, yaitu kita mengenai lookup dan VLOOKUP ya teman-teman. Nah, di sini untuk lookup dan VLOOKUP, di sini saya sarankan untuk memberi nama pada tabel lookup dan VLOOKUP-nya ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, teman-teman blok ini tabelnya, kemudian teman-teman masuk ke menu formula, lalu pilih name manager, pilih new. Nah, di sini kita kasih nama, terserah aja deh basing. Di sini saya pilih kode aja deh biar simple. Lalu tekan atau klik OK. Nah, kita close. Selanjutnya untuk VLOOKUP kita beri nama juga, name manager, new, kita pilih jump. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya kenapa saya memberi nama untuk tabel lookup dan VLOOKUP-nya. Nah, di sini nanti supaya mempermudah kita mengerjakan data dari sebuah tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita akan langsung saja kita mengerjakan. Di sini kita akan menentukan jabatan ya teman-teman. Di sini ada kode nick. Nah, di sini nick di sini akan berhubungan dengan yang di sini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk kode S ini di sini mah di terakhir ya, berarti kita right ya teman-teman. Kita akan menggunakan right dulu. Di sini caranya seperti ini. Right sama dengan right. Buka kurung. Pilih ini. 1 tutup kurung. Nah, kita sudah bisa mendapatkan kodenya teman. S. Nah, ini sudah terlihat di sini kodenya S maka supervisor, M mekanik, P produksi, F finishing, C packaging. Nah, ini akan kita gabungkan dengan rumus lookup. Nah, di sini rumusnya sudah saya tulis di sebelah kanan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa catat rumusnya. Di sini langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini kita awal sama dengan lookup right. Nah, tadi kan rumus kita right. C4 ini adalah selnya kita gunakan, lalu pilih satu ini yang value atau banyak karakter yang kita inginkan, banyaknya 1, kemudian titik koma, lalu kita masukkan nama tabelnya untuk lookup tadinya apa. Nah, di sini kita tadi masalah kode ya. Nah, ini kode. Nah, ini kan kode warna merah ini teman-teman, berarti sudah benar tabelnya. Lalu titik koma, kita lihat di bagian keberapa ini, berarti kedua, berarti kita pilih baris kedua, titik koma, false, lalu tanda petik, tutup kurung, tekan enter. Nah, S supervisor ya teman, S supervisor. Nah, untuk membuktikannya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah. P produksi, lalu F, nah ini F apa ini, finishing. Nah, M mekanik. Nah, sudah benar ya teman-teman. Nah, untuk gaji pokok ini sama seperti jabatan ini, teman-teman tidak usah nulis ulang lagi rumusnya ya teman-teman, karena jika masih dalam satu tabel yang sama. Nah, ini ada gaji pokok, nah ini kan tunjangan jabatan, nah ini masih dalam satu tabel yang sama yaitu lookup. Nah, caranya tinggal teman drag aja ke sini. Nah, ini hasilnya error ya. Nah, di sini kita benahi dulu rumusnya. Sebentar, saya enter dulu sini. Nah, kita lihat, nah di sini selnya berubah, nah pantas saja error ya. Ini kita pilih selnya yang ini tadi, kita ambil kode kan, kita menggunakan kode. Nah, karena ini tadi untuk jabatan itu yang kedua, baris kedua, kita akan menggunakan baris yang ketiga ya teman-teman. Berarti kan gaji pokok ada di baris ketiga yang ini ya. Nah, ketiga kan, 1 2 3. Nah, ini tambah jadi 3. Kemudian titik koma, false, lalu tekan enter. Nah, supervisor jadinya berapa ini? 1.750 ya, kalau nggak salah. Kita drag dulu bawah, kita ubah ininya menjadi accounting. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tunjangan jabatan juga sama, teman-teman tinggal drag aja ke sini. Ini NA ya, kita benahi dulu rumusnya. Pilih selnya, tunjangan jabatan ke 4, baris ke 4, kan enter. Nah, tunjangan jabatannya 200
18.000. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui jam masuknya dari karyawan ini. Nah, kita masuk ke VLOOKUP nih. Geser ke sini ya. Nah, tadi kan sudah dikerjakan ya. Jadi saya copy aja kayak gini. Ctrl A. Oh, nggak usah deh, langsung di sini aja ya, teman-teman, biar gampang. VLOOKUP di sini bisa dilihat aja ya. Kan sama aja nih. Cuman bedanya ini belum saya kerjain tadi. Oke, ada lihat. Nah, untuk lookup, nah ini untuk VLOOKUP, nah campur ya, VLOOKUP dan VLOOKUP saya jadikan satu saja. Untuk VLOOKUP di sini sama seperti tadi, kita tulis VLOOKUP. Nah, bedanya di sini kodenya SI. Bedanya di sini kodenya yaitu PSSMMP. Nah, ini ada di mana? Di tengah. Berarti kita menggunakan rumus MIT, bukan rect ya, teman-teman. MIT, kita pilih selnya. Terus karakter keberapa ini? PS ini. SM dan MP ini 1 2 3 4 5. Berarti karakter ke-5. Karakter ke-5 banyaknya 2. Tutup kurung. Titik koma. Kemudian nama tabelnya tadi apa? Saya kasih nama jam tadi ya. Nah, kan benar. Jam. Kemudian kita pilih baris keberapa atau kolom keberapa. Ini kita pilih ke 2, teman-teman. 2. Kemudian tanda petik false. Tanda petik lagi, tutup kurung, tekan enter. Nah, untuk si Dimas ini nicknya LK1-PS-S ya. Dia masuknya pagi siang. Di sini kita bisa lihat kodenya PS pagi siang ya, PS pagi siang. Nah, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, sudah jadi nih. Accept. Nah, untuk SM siang malam, SM siang malam. Nah, bener ya, sudah, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke grafik. Nah, di sini sangat penting juga. Misalnya grafik ini digunakan untuk membuat tabel yang lebih spesifik lagi ya, untuk presentasi lebih tepat biasanya. Caranya itu sangat gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal buat data seperti ini, misalnya men 30%, woman 70%. Nah, ini tinggal teman-teman blok seperti ini, masuk ke menu insert, lalu dalam chart ini teman-teman tinggal pilih nih mau tabelnya seperti apa. Nah, tabel lagi itu grafiknya mau seperti apa. Nah, misalnya di sini saya gunakan ini aja ya, donut. Nah, di sini di pie donut misalnya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini. Misalnya di sini hasil survei jomblo tahun 2020 misalnya. Nah, untuk di sini kita tambahin ya. Untuk chart titelnya, bisa tabelnya ini mau apa ini? Gimana? Nah, seperti ini. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa edit sekreatif teman-teman mungkin ya. Di sini saya mencontohkan simple aja. Nah, misalnya hasil survei jomblo tahun 2020 untuk laki-laki 30%, untuk perempuan 70%. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Mau diubah ke grafik yang lain. Nah, misalnya kita delete grafiknya. Seperti tadi, kita blok, masuk ke insert, pilih chartnya, mau grafik yang mana di sini tinggal teman-teman pilih. Misalnya mau yang simpel aja deh. Kolom yang mana ini aja. Nah, maka jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sama terjadi, tinggal teman-teman edit aja di sini. Ini sana hasil survei pelakor hasil survei buaya tahun 2020. Nah, seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal browsing aja deh di sini, pokoknya simple banget membuat grafik ini, sangat mudah. Selanjutnya kita masuk kemana ini? Tadi kan udah, lookup sudah, VLOOKUP fungsi absolute. Nah, yang terakhir adalah filter and sort ya, teman-teman. Di sini saya contohkan, di sini ada banyak sekali data, ini sampai berapa ini? Kita scroll dulu ya. Kita scroll sampai habis. Ini ada berapa ratus atau berapa ribu data ini? Ada sekitar 8096 data. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya filter dan sort untuk mempermudah kita membaca data. Kan nggak mungkin teman-teman bisa membaca data sampai 8000 itu. Kan tadi dari awal kita cuma 15, 10, 3, 5, kan cuma sedikit ya. Ini baru benar-benar data ini sampai 8000, teman-teman. Bayangin aja. Nah, caranya seperti ini, teman-teman, untuk membuat filter dan sort. Caranya tinggal teman-teman blok seperti ini, turun ke bawah terus sampai habis.
blok seperti ini. Habis ini baru 900.000, baru 1000. Sabar ya teman-teman. Ribu baru 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Nah, sampai sini, sampai akhir datanya sudah. Kemudian teman-teman masuk ke data. Nah, di menu data teman-teman pilih filter. Nah, maka kan jadi seperti ini teman. Tinggal kita kategorikan nih. Misalnya kita akan mengambil di bulan khusus untuk bulan Agustus saja misalnya. Oke. Nah, maka kan muncul data di bulan Agustus saja. Nah, di sini mempermudah teman-teman jika diminta oleh bos teman-teman ya, misalnya, tolong saya minta datanya di bulan Agustus penjualannya ada berapa. Nah, seperti itu ya. Ya, teman-teman klik aja nih. Teman-teman buat filter and sort, kemudian teman-teman pilih di filternya ini, teman-teman pilih Agustus, maka akan muncul nah datanya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat subtotal. Misalnya di sini kita akan totalnya di sini ya teman. Di sini kita pilih aja. Tinggal kita pilih subtotal. Kita misalnya mau menentukan apa nih? Misalnya kita akan mau lihat data di tahun 2000. Nah, di tahun 2000 berapa enggak tahu dulu. Kemudian kita pilih sortnya ada berapa. Kita pilih oke. Sebentar. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, untuk di tahun, nah di sini bisa lihat ya, totalnya untuk short ada 994. Nah, di sini kan dia akan mengkategorikan subtotalnya berdasarkan value yang kita minta tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu tutorial singkat dari saya. Tidak singkat sebenarnya ya teman-teman, sedikit panjang. Saya tidak tahu durasinya ada berapa ini. Mungkin nanti jika saya edit akan tahu berapa panjang durasinya video saya ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya masih belepotan untuk menjelaskannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab jika saya tidak berhalangan atau sedang tidak sibuk ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman saya doakan lulus dalam tes adminnya. Semoga segera mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan yang tetap ya teman-teman. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, saya Mas Diki. Saya berjumpa di video selanjutnya and see you next time and peace out.